Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, gengs, at Friska Friona Official. Oke, kepada para penonton channel YouTube Friska Friona Official, kakak mau ngucapin terima kasih nih. Dan juga kakak mau minta tolong tidak henti-hentinya untuk like, komen, dan share kepada teman-teman juga yang nantinya membutuhkan informasi yang berkaitan dengan channel YouTube Friska Friona Official. Kita kemarin sudah share tentang tata cara pendaftaran UTBK, tata cara pembayaran UTBK, pembobotan nilai di UTBK, fakta dan strategi menghadapi UTBK, perbedaan sistem UTBK tahun lalu dan tahun sekarang. Dan khusus untuk pagi ini kakak mau membahas tentang manajemen waktu atau strategi waktu yang tepat untuk menghadapi UTBK 2020. Pada tahun ini, seperti yang mana kita ketahui, itu terjadi pengurangan waktu menjadi totalnya cuma 105 menit. Karena yang diujikan pada kesempatan tahun ini atau UTBK 2020 ini hanya tes TPS dan tes TKA itu dihilangkan. Nah, bagi teman-teman yang lagi menjadi pejuang linjur atau lintas jurusan yang memimpikan yang IPA mau lintas ke Soshum, yang Soshum sih jarang lintas ke IPA. Kakak nggak tahu apakah ada, tapi kayak setahu kakak belum ada ya. Tapi kalau sekarang nih, ini kesempatan banget nih. Kalau misalnya anak IPS nanti mau ngambil jurusan IPA, IPA juga mau ngambil jurusan IPS, pada tahun ini bebannya jauh lebih berkurang karena yang diujikan baik Saintek maupun Soshum itu hanyalah tes TPS. Nah, yang menjadi momok bagi kita, bagi kalian ya, untuk menghadapi ujian karena sekarang dengan sistem berbasis komputer itu adalah manajemen waktu yang ditetapkan. Nah, di sini kalau tahun lalu itu sistemnya PU 35 menit, pemahaman bacaan itu 25 menit, penalaran umum itu 25 menit, dan PK itu 35 menit. Ketika sekarang durasi waktunya dikurangi menjadi 105 menit, kakak mau share nih gambaran kemungkinan waktu pengerjaan TPS pada UTBK 2020 ini. PU atau penalaran umum, kemungkinan pada tahun ini kalian memiliki waktunya sekitar 30 menit. Pemahaman bacaan itu ada 22,5 menit, PPU juga 22,5 menit, sedangkan PK itu juga 30 menit. Berikut adalah gambaran waktu. Nah, kakak juga pada pagi ini akan share rincian gambaran waktu per subnya. Nah, di sini PU itu rincian waktunya yang baik untuk kalian dalam menghadapi ujian UTBK dan perlu diterapkan dari sekarang, yaitu yang pertama, waktu kalian untuk membaca semua soal sekaligus nanti juga melakukan penjawabannya itu sekitar 18 menit. Kalian maksimal mempunyai waktu 18 menit. Nah, di situ kalian harus mengupayakan usaha yang terbaik, hati-hati, jangan ceroboh karena ini menentukan nasib kalian yang selanjutnya. Oh ya, nilai UTBK jangan dianggap remeh karena nanti mungkin kalian bilang ke kakak, kak kan masih ada ujian mandiri lainnya kayak gitu. Emang masih ada ujian mandiri, tapi bebannya nanti kalau seperti UTUL UGM dan SIMAK UI, itu kabarnya kalau yang terbaru di UTUL nggak ada TPS ya. Tapi yang ada TKA kayaknya atau tes kemampuan bidang, karena mungkin UTUL UGM sudah menyesuaikan dengan UTBK, di mana UTBK sudah menggunakan sistem TPS untuk keseluruhannya. Kalau SIMAK UI belum ada info, masih penggabungan antara TPS dengan TKA. Kalau ujian-ujian yang lainnya sebagian besar kampus karena kondisi kita juga sedang menghadapi wabah COVID-19 itu kebanyakan menggunakan nilai UTBK kalian dan juga menggunakan nilai rapor. Beberapa juga menggunakan nilai rapor. Nah, di sini jadi nilai UTBK ini tidak hanya kalian gunakan untuk menembus SBMPTN, tetapi juga bisa kalian jadikan sebagai kunci ataupun cadangan untuk memasuki ujian-ujian mandiri.
Jadi berikanlah usaha yang terbaik dalam melakukan ujian UTBK. Karena ujian UTBK ternyata tidak hanya kita perlukan untuk melaksanakan SBMPTN, tetapi juga untuk ujian-ujian mandiri. Jadi berikan usaha yang terbaik, banyak-banyak berlatih soal, latih manajemen waktu yang akan kakak share pada saat sekarang ini juga. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang PU. Ini yang tadi membaca semua soal 18 menit, mengkoreksi dan menjawab soal yang belum itu kalian usahakan 10 menit, dan periksa kembali semua jawaban soal itu 2 menit. Nah, sekarang kan ada sekitar 5, berapa ya? Ya kalau lebih kurang 15 hari lagi kalian akan melaksanakan ujian UTBK. Nah, kakak saranin nih supaya kalian menerapkan manajemen waktu yang ini agar kalian nanti terbiasa dengan manajemen waktu dan tidak panik. Karena kalau kita panik, khawatir, cemas, itu akan berdampak pada ujian kita dan yang adanya kalian blank dan error dalam menghadapi ujian UTBK. Nah, yang kedua itu pemahaman dan pengetahuan umum. Ini gambaran atau rincian waktu yang baik untuk pelaksanaan dalam menghadapi PPU ini. Membaca soalnya itu kalian usahakan 12 menit. Yang selanjutnya mengkoreksi dan menjawab soal yang belum kalian jawab itu 7 menit. Dan periksa kembali itu sediakan waktunya 3 menit. Untuk pemahaman dan pengetahuan umum ini, usahakan baca soal terlebih dahulu. Setelah baca soal, baru langsung cari jawabannya. Jangan nanti baca soal semuanya, nanti tidak terkejar juga dengan waktu. Kita harus menyikapinya dengan membaca soal atau mencari langsung jawaban yang diminta oleh soal. Nah, berikut adalah pemahaman membaca dan menulis. Ini sulit-sulit gampang ya, karena kadangkala yang ditanyanya adalah jawaban yang tersirat. Nah, untuk pemahaman bacaan dan menulis itu rincian waktunya, membaca semua soal itu 12 menit, mengkoreksi jawaban yang belum dijawab 7 menit, periksa kembali itu 3 menit. Nah, jadi di sini juga pemahaman bacaan, penalaran umum, pemahaman membaca dan menulis ini yang dituntut adalah kejelian dan juga kehati-hatian kalian, dan usahakan baca soal dulu baru cari jawaban supaya kalian waktunya tidak terbuang sia-sia. Nah, untuk PK nih, sebagian besar dari kalian ada yang takut dengan PK, sebagian besar ada yang takut dengan PU. Nah, manajemen waktu untuk PK ini membaca dan menjawab soalnya 18 menit, mengkoreksinya itu 10 menit, dan periksa kembali 2 menit. Nah, kakak mengharapkan kalian menerapkan manajemen waktu ini dari sekarang, karena yang penting sekali adalah disiplin diri untuk waktu supaya kalian dapat meraih hasil yang maksimal. Nah, sekian dulu nih share informasi dari kakak. Semoga informasi yang kakak share ini bermanfaat. Pesannya, tolong terapkan manajemen waktu yang baik. Rinciannya sudah kakak share tadi. Ada rincian waktu pengetahuan kuantitatif, pemahaman bacaan dan menulis, pemahaman dan pengetahuan umum, dan juga penalaran umum. Nah, coba terapkan dari sekarang supaya kedisiplinan kalian sudah terlatih. Nanti pada saat ujian UTBK kalian enjoy, dan semoga kalian bisa meraih hasil yang terbaik pada saat pelaksanaan UTBK dan bisa menembus kampus impian dengan jurusan yang diinginkan juga. Oke, para pejuang UTBK 2020 tetap semangat, jaga kesehatan, selalu safety. Kakak juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya. See you.